Tuhan, hari ini kita bisa bersekolah minggu lagi. Walaupun masih secara online, tapi nggak apa-apa, karena sukacita dari Tuhan tetap hadir di setiap tengah-tengah kita. Nah, kita mau sapa Tuhan Yesus kita mau ucapkan terima kasih karena pemeliharaannya dari hari ke hari. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk pemeliharaanmu Tuhan sampai hari ini, sehingga kami semua boleh sukacita, kami boleh bersemangat kembali untuk sekolah minggu lagi Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tema kita hari ini yaitu belajar untuk mengetahui kebutuhan orang lain. Melalui lagu yang kita akan nyanyikan ini, lagu ini juga dapat menguatkan setiap kita dan juga bisa menguatkan orang lain yang mungkin saat ini sedang diremehkan oleh orang lain sehingga mereka minder terhadap diri mereka sendiri. Kita mau pujikan, kamu namanya siapa? Kita mau pujikan Mentega dan Roti. Seperti mentega
sampai saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka telinga kita mau buka pikiran kita mau buka hati kita, biar Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Ajar kami untuk selalu dengar-dengaran akan firman-Mu, dan biarlah firman yang kami dengar hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan ajar kami untuk juga melakukan setiap firman-Mu yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masa nilai matematika aku jelek banget. Padahal kan aku jago matematika. Di kelas juga nilaiku selalu paling bagus. Tapi ini kenapa cuma dapat 50? Loh, kok sepi ya? Biasanya jam-jam seperti ini Fani pasti bermain-main sama Jet dan Vovo anjing kesayangannya. Kok ini enggak ya? Ada apa ya? Kamarnya juga tertutup. Pasti ada sesuatu. Aku harus mencari tahu. Aku akan mencoba menyusulnya ke dalam kamarnya. Fani? Loh, kenapa kok lesu? Kamu juga sembab seperti habis menangis. Memangnya ada apa, Fan? Ada apa? Ini loh Ma, nilai matematikaku masih dapat 50. Loh, kok bisa? Fani kan jago mat. Kok bisa sampai dapat 50? Memangnya Fani tidak belajar kemarin? Iya, kan aku jago matematika. Terus kemarin nggak mau belajar, malah main game sampai pagi. Terus waktu paginya ngerjain ulangan, aku ngantuk terus tiba-tiba kayak lupa semua gitu. Nyesel banget. Ya sudah, ini jadikan pelajaran buat Fani. Tidak ada keberhasilan yang diperoleh dengan mudah. Semuanya itu butuh kerja keras, butuh ketekunan. Sekarang Fani berdoa, minta ampun pada Tuhan, berjanji jadi anak yang rajin, bertanggung jawab, dan tentunya tidak akan mengulangi lagi. Fani mau berdoa? Sekarang Fani berdoa. Nah, anak-anak, siapa yang pernah mengalami peristiwa seperti adegan tadi? Sedih karena mendapat nilai jeblok, sedih karena mainan kesayangan hilang,
atau karena sakit, dan ada mama, papa, kakak, adik, bahkan teman-teman yang peduli kepada kita, yang memberi kekuatan, yang menghibur kita. Ada anak-anak? Wah, senang ya kalau ada orang-orang yang memperhatikan kita, mengerti kita. Nah, hari ini, pagi ini, anak-anak akan belajar bagaimana kita boleh mengerti kebutuhan orang lain melalui kisah dari Maria dan Elizabeth. Yang siap untuk mendengar cerita, mari angkat tangannya. Puji Tuhan, semuanya siap. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah Ku tahu yang engkau perlu. Sekali lagi ya, tema kita pada pagi hari ini adalah Ku tahu yang kau perlu. Dan firman Tuhan diambil dari Lukas 1 ayat 29 sampai 45. Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Yang sudah bisa membaca, nanti bisa membacanya bersama dengan papa dan mama di rumah. Dan sebelumnya ibu mau bertanya nih anak-anak. Kalau anak-anak mendapatkan satu berita yang tidak biasa, misalnya anak-anak akan diberi hadiah sepeda motor, padahal anak-anak masih kecil, belum bisa mengendari motor. Reaksi anak-anak bagaimana kira-kira? Marah? Atau tertawa, aku masih kecil kok diberi motor? Atau bagaimana anak? Kaget, bengong. Biasanya seperti itu ya, kaget, bingung, kaget ya, nano-nano rasanya. Nah, minggu lalu anak-anak sudah mendengar bagaimana Maria dikejutkan oleh kedatangan malaikat yang membawa berita mengejutkan. Ada yang masih ingat anak-anak? Iya, Maria akan mengandung dan melahirkan bayi laki-laki yang harus diberi nama siapa? Iya, Yesus. Maria tentu saja mendengar berita ini, bagaimana anak-anak responnya? Kaget, bingung, takut. Dan di tengah-tengah perasaan bingung, takut, kaget ini, Maria melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk mengunjungi saudaranya yang bernama Elizabeth, yang pada saat itu sedang mengandung di usianya yang sangat lanjut. Nah, ibu akan bercerita sedikit tentang Elizabeth supaya anak-anak tidak bingung. Siapa Elizabeth? Elizabeth adalah istri dari Bapak Zakaria. Siapa anak-anak? Ya, Zakaria. Mereka hidup benar di hadapan Allah, melakukan segala ketetapan Allah dengan tidak bercacat. Kedua orang ini sungguh luar biasa, benar di hadapan Tuhan. Tetapi anak-anak, mereka kedua orang ini tidak memiliki anak. Elizabeth mandul, dan pada saat itu usia mereka sudah sangat tua. Tetapi satu kali malaikat Tuhan mendatangi Zakaria dan berkata, Zakaria, istrimu Elizabeth akan melahirkan seorang bayi laki-laki yang harus engkau namai dia Yohanes. Nah, anak-anak, peristiwa mengandungnya Elizabeth di usia yang sangat tua mengagetkan banyak orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagi Elizabeth dan Zakaria memiliki keturunan, itu sudah tidak mereka pikirkan lagi, karena tidak mungkin, ya, sudah tidak mungkin, sudah mustahil. Tetapi kenyataannya apa anak-anak? Elizabeth mengandung. Itu artinya apa anak-anak? Yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Allah. Nah, di sini Maria maupun Elizabeth mengalami satu peristiwa misteri, ya, misteri ilahi, peristiwa yang mencengangkan, peristiwa yang begitu ajaib, yang membuat mereka kaget,
bingung dan juga takut. Nah, anak-anak, apa sih kira-kira yang dipercakapkan Maria dan Elizabeth ketika Maria berkunjung ke rumah Elizabeth? Yuk, kita simak adegan berikut. Sepertinya mau hujan nih. Di luar mendungnya sangat gelap sekali. Aku harus segera menyelesaikan pekerjaanku sebelum hujan. Siapa di luar? Bibi, aku Maria. Oh Maria, masuk Maria. Pintunya tidak dikunci. Apa kabar Bibi? Aku baik-baik saja Maria. Sungguh aku senang sekali engkau mengunjungi Bibi ke sini. Bayi yang ada di perut Bibi melonjak kegirangan mendengar salammu Maria. Berbahagialah engkau, diberkatilah engkau Maria di antara perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu Maria. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku? Berbahagialah kamu Maria yang percaya dengan apa yang dikatakan malaikat Tuhan kepadamu Maria. Bibi, aku senang sekali mendengar Bibi memberi aku semangat. Aku bertambah yakin untuk menjalankan tugas ini menjadi ibu Yesus. Sungguh, Dia Allah yang baik yang mau memakai aku yang rendah ini bagi karyanya yang besar. Nah, Maria, tentunya kamu sangat lelah setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Sekarang masuk ke dalam kamarmu, menginaplah beberapa hari di tempat Bibi. Kita bisa saling berbagi cerita. Baik, Bi. Nah, anak-anak, dalam kunjungan Maria ke Elizabeth, mereka berdua saling memperhatikan, mereka saling menghibur. Mereka keduanya mengalami peristiwa ilahi yang membuat mereka bingung, takut. Dan saat itu, setelah mereka bertemu, mereka mendapatkan kekuatan baru. Mereka mendapat semangat yang baru. Dan tidak lupa, Maria saling berbagi cerita bagaimana malaikat Tuhan menjumpainya dan memberitakan bahwa dia akan melahirkan bayi Yesus. Sebaliknya Elizabeth pun bercerita perjumpaan suaminya dengan malaikat. Nah, anak-anak, Elizabeth saat itu juga mengetahui akan kebutuhan Maria, yaitu untuk diyakinkan, untuk melakukan apa yang diperintahkan, yang difirmankan oleh malaikat kepadanya, yaitu menjadi ibu dari bayi Yesus. Sebaliknya Elizabeth, imannya diteguhkan, karena ketika Maria memberi salam kepadanya, bayi yang ada di dalam rahimnya melonjak kegirangan, bahkan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Anak-anak, Elizabeth hadir menyambut Maria, dan Maria hadir menyambut Elizabeth. Nah, anak-anak, mari dari peristiwa ini, dari kisah ini, kita mau belajar untuk melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, baik di lingkungan tempat tinggal kita, di sekolah kita. Mari kita belajar melihat apa yang teman-teman kita butuhkan. Ketika anak-anak melihat teman anak-anak sedang menangis sendirian, apa yang anak-anak lakukan? Males nolongin, enak bermain aja, enak main bola sama teman-teman, ngapain ngurusi dia yang sedang nangis? Apakah seperti itu anak-anak? Setelah kita mendengar cerita pagi hari ini, mari belajar peduli dengan teman kita yang baru sedang mengalami kesedihan. Kita hampiri dia, kita tanya kenapa. Mungkin dia mengalami seperti tadi, nilainya jeblok, atau mainannya hilang, atau dia sedang mengalami lemah tubuh, sakit, sehingga dia menangis. Anak-anak bisa menghiburnya, anak-anak bisa memberikan kekuatan, bahkan anak-anak bisa mendoakannya. Dan ada satu contoh lagi, misalnya ketika kita mendapat pelajaran, ada menggambar, dan ada teman yang lupa membawa pensil warnanya. Apa yang anak-anakmu lakukan? Salahmu dewe, kamu teledor tidak bawa pensil warna. Apakah seperti itu anak-anak? Mari kita belajar untuk peduli. Yuk berbagi sama aku, tak pinjemi pensil warnaku. Aku
berwarna merah dulu, kamu yang hijau ya, nanti kita gantian. Tapi lain kali kamu harus lebih teliti. Kalau sekolah, periksa dulu semua peralatannya supaya tidak terjadi seperti ini. Kita menolong, tetapi kita juga memberitahu anak-anak teman kita untuk lebih teliti. Kalau misalnya satu kali ketika istirahat, biasanya anak-anak mulai membuka bekal masing-masing. Wah, semua rame membuka bekalnya, dan ada satu anak yang ada di pojok yang terdiam lesu dan tidak memiliki bekal. Apa yang anak-anak lakukan? Karepe, biar kenapa dia tidak bawa bekal, apa seperti itu anak-anak? Setelah mendengar cerita ini, mari anak-anak hampiri dia, tanya, kenapa tidak bawa bekal? Bisa saja karena mamanya sakit, tidak bisa menyiapkan bekal untuk dia, atau memang tidak ada bekal yang bisa disiapkan untuk dia. Bahkan mungkin dari pagi anak ini belum sarapan. Anak-anak yang sudah sarapan bisa bahkan tidak hanya separuh, tapi kalian bisa memberikannya, ini loh, makan, karena kamu belum sarapan, buat kamu saja. Nah anak-anak, kita semua bisa melihat kebutuhan orang lain yang ada di sekitar kita, dan kita menolongnya, tentunya sesuai kemampuan kita, apalagi anak-anak, masih anak-anaknya. Seperti bagaimana Maria dan Elizabeth yang saling memperhatikan, saling menghibur, saling menguatkan satu sama lain. Haleluya, amin. Mari semuanya tutup mata, semuanya dalam sikap doa. Kita mau naikkan satu pujian, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau sudah mengasihi kami mau belajar Tuhan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami dengan menjadi anak-anak yang mau mengerti kebutuhan orang lain dan bersedia untuk menolong mereka, sebagaimana Maria dan Elizabeth yang saling memperhatikan, yang saling menguatkan, yang saling meneguhkan. Beri kami Tuhan hati, telinga, mata seperti yang Engkau miliki, supaya kami boleh melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari Ibrani 10 ayat 24a. Ibu ulangi ya. Ibrani 10 ayat 24a. Dan marilah kita saling memperhatikan.
anak-anak, kita akan masuk dalam aktivitas pada pagi hari ini. Nah, Ibu akan memperagakan orang yang dalam satu keadaan yang membutuhkan pertolongan. Nah, nanti ada gambar-gambar yang akan ditampilkan yang sesuai dengan keadaan yang akan Ibu perankan. Mengerti ya maksudnya ya? Bapak Ibu di rumah, Papa Mama ikut mengawasi anak-anak apakah pilihan mereka sudah tepat. Semuanya sudah siap? Ibu akan memperagakan keadaan seseorang yang butuh pertolongan yang pertama. Semua siap? Puji Tuhan, semuanya siap. Aduh, perutku sangat lapar. Aduh, dari pagi aku belum makan. Aduh, lapar sekali, sakit. Nah, anak-anak, dari peragaan yang Ibu lakukan ya, ada seseorang yang membutuhkan pertolongan kalian. Nah, kalian bisa memilih gambar yang ada, gambar yang sesuai, yang bisa menolong orang tersebut. Anak-anak bisa memilih yang mana anak-anak? Sapu tangan? Atau jaket? Yang mana? Benar, pintar semua memilih roti. Anak-anak memberikan roti untuk teman tadi ya, yang sedang kelaparan. Siap untuk yang adegan yang kedua anak-anak? Perhatikan baik-baik. Aduh, dingin. Aku tadi pulang sekolah kehujanan. Sekarang aduh, badanku dingin sekali. Aduh, sakit semua tulang-tulangku. Nah, anak-anak, ada orang yang sedang kedinginan. Coba kalian pilih gambar apa yang tepat untuk menolong orang tersebut. Yang mana anak-anak? Minuman dingin? Yang mana anak-anak? Benar, jaket. Mama papa semuanya ikut memperhatikan pilihan anak-anaknya ya, jaket betul. Yang ketiga, semuanya siap-siap ya. Ibu akan memperagakan seseorang yang membutuhkan pertolongan kalian. Aduh, panas banget cuacanya. Mana jalannya masih jauh. Air minumku udah habis. Aduh, haus. Nah, anak-anak ada yang kehausan ini anak-anak. Gambar apa yang anak-anak pilih? Benar, sebotol minuman untuk teman kita, untuk orang yang tadi membutuhkan, yang sedang kehausan. Nah, sekarang yang terakhir, paling gampang ya karena tersisa satu gambar. Sedih aku. Kucing kesayanganku meninggal kemarin, sakit ya. Ada teman yang sedih loh anak-anak, kucingnya meninggal karena sakit. Gambar apa yang sesuai anak-anak? Mudah ya karena masih hanya tersisa satu. Iya, kita bisa memberikan sapu tangan ini. Aduh, ini sayang ini temanku ini, hapus air matamu. Bergembira lagi, nanti kamu akan mendapat ganti kucing yang baru. Nah, anak-anak, demikianlah aktivitas kita pada minggu pagi hari ini. Action. Nah, anak-anak, mari kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak Amazing Kids beserta keluarganya dimanapun mereka berada. Biarlah kasih setiamu Tuhan senantiasa tercurah buat mereka. Engkau sendiri yang mencukupkan, pemeliharaanmu yang sempurna turun atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberkati anak-anak yang sebagian sudah mulai pembelajaran tatap muka. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang tutup bungkus mereka, dan biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan tetap aman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan untuk pandemi COVID yang mulai melandai. Kami terus berdoa untuk upaya pemerintah, untuk vaksinasi yang terus
digalakkan. Biarlah Engkau sendiri yang menolong kecukupan akan vaksin yang ada, juga tenaga medis yang memadai, sehingga Tuhan semuanya boleh membawa kebaikan bagi bangsa dan negara kami Indonesia, sehingga semuanya Tuhan boleh kembali normal kembali. Dan kami juga berdoa untuk pemimpin kami, dari Bapak Presiden Jokowi, dari wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, dari para kabinetnya, para menteri, semuanya Tuhan, biarlah Engkau memberikan roh hikmat-Mu Tuhan untuk takut akan Tuhan, dan mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan senantiasa memikirkan kepentingan rakyat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja Musola Gracia, untuk seluruh hamba Tuhan yang sudah Engkau tempatkan bersama kami. Biar Engkau sendiri yang terus memakai mereka untuk membawa kami umat-Mu ini Tuhan semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Engkau. Engkau juga memberkati seluruh keluarganya dalam kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk ibadah Komisi Anak Amazing Kids pada pagi hari ini yang boleh berjalan dari awal sehingga akhir, semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, dan biarlah seluruh anak-anak Komisi Amazing Kids dimanapun mereka berada boleh diberkati melalui ibadah Komisi Anak pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.